Bapak Ibu Saudara, teman sekalian yang dikasihi dan terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan jika malam hari ini kita bisa kembali bersama-sama berkumpul untuk melanjutkan pembahasan yang kita ambil di dalam kitab Rut, pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ini bagian pertama, setelah minggu yang lalu kita membahas bagian pendahuluan. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia yang daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta kekuatan, inspirasi, penghiburan, dan sukacita yang daripada Allah Roh Kudus memenuhi setiap kita dimanapun kita berada. Mari kita membaca Rut pasal 1 ayat yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilyon. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Kedua anaknya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa dan yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilyon, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Berbahagialah setiap kita yang hatinya haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita memulai pemahaman kitab suci malam hari ini. Bapa, terima kasih untuk malam hari ini. Kembali Engkau mengumpulkan setiap kami dimanapun kami berada. Kami percaya Engkau hadir bersama dengan setiap kami, khususnya yang benar-benar haus mempelajari kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan inspirasi, Kau sendiri yang berbicara pribadi lepas pribadi, melalui kebenaran firman Tuhan yang akan Kau ajarkan malam hari ini. Kami percaya sepenuhnya hanya Allah Roh Kudus yang bisa menolong setiap kami memahami kebenaran firman Tuhan ini. Bapa, ampuni, layakkan setiap kami, sucikan setiap kami dari dosa-dosa yang kami perbuat, baik kami perbuat dengan sengaja maupun tidak sengaja. Kami percaya Tuhan hanya kasih karunia dan kemurahan hati-Mu yang bisa membawa setiap kami masuk di dalam hadirat-Mu untuk memahami kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian, beberapa waktu yang lalu Indonesia dikejutkan dengan satu berita besar yang terjadi di Inggris, di mana salah satu warga negaranya telah ditangkap dan dijatuhi hukuman seumur hidup karena telah sesama jenis. Sekalipun tuduhan yang diberikan terhadapnya sebanyak 159 kasus, namun polisi meyakini ada lebih dari 200 kasus yang terjadi. Orang ini bukan orang biasa, bukan seorang pengangguran, ia adalah seorang mahasiswa tingkat doktoral, ya, seorang yang sangat berpendidikan. Ini menjadi berita besar karena merupakan kasus sesama jenis terbesar di Inggris. Tentu saja berita ini sangat mengejutkan bagi seluruh bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Bapak Ibu Saudara, ribuan tahun yang lalu juga terjadi peristiwa terbesar yang terjadi di Israel yang dilakukan oleh salah satu sukunya, yaitu suku Benyamin. Sehingga ini menjadi berita besar bagi seluruh Israel yang dikenal sebagai bangsa yang religius, yang memiliki Allah Israel. Di mana ada seorang atau sekelompok orang di Gebea memperkosa seorang wanita sampai mati. Ya, artinya bukan lalu dibunuh, bukan, tetapi mereka wanita ini sampai mati. Ya.
Satu tindakan yang tidak berperi kemanusiaan, sehingga Allah menggunakan suku-suku lainnya untuk menghakimi dan menjatuhkan hukuman bagi suku Benyamin. Dan yang lebih menyakitkan hati Allah adalah ketika bangsa atau suku-suku Israel lainnya yang akan menjatuhkan hukuman kepada sekelompok orang ini, orang-orang dari Gibea. Ya. Suku Benyamin membela sekelompok orang yang berbuat jahat ini. Ya, tentu saja ini sangat menyakitkan hati Tuhan. Ya. Seluruh suku Benyamin mempersiapkan orang-orangnya yang ahli berperang, orang-orang yang memiliki skill yang baik di dalam berperang. Mereka bersatu untuk memerangi seluruh suku Israel yang akan menjatuhkan hukuman kepada Gibea. Ya. Kita melihat melalui peristiwa ini bahwa suku Benyamin sudah tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang harus dibela, mana yang tidak. Bukankah perbuatan sekelompok orang dari Gibea ini setidaknya sudah melanggar 9 dari hukum Tuhan. Ya, kalau saja seandainya itu dilakukan di hari Sabat. Ya. Alkitab tidak menuliskan, tapi seandainya atau sekalipun tidak dilakukan di hari Sabat, itu sudah melanggar 8 dari ketetapan hukum Taurat yang diberikan. Dari 10 hukum Taurat yang diberikan oleh Tuhan. Ini satu pelanggaran yang sangat besar. Satu kejahatan yang sangat besar. Ya. Itu dituliskan di 3 pasal terakhir kitab Hakim-Hakim. Ya. Oleh sebab itu kitab Hakim-Hakim menuliskan pasal yang ke-17 ayat yang ke-9. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa saja yang benar menurut pandangannya sendiri. Ya. Penulis Hakim-Hakim menyimpulkan bahwa bangsa Israel di masa Hakim-Hakim sangat jahat di hadapan Tuhan. Ya, setelah menceritakan kisah pemerkosaan itu, kitab Hakim-Hakim ditutup di pasal yang terakhir, pasal 21 ayat yang ke-25 dengan kalimat yang sama. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Kalaupun itu tidak sesuai dengan peraturan atau ketetapan Allah, biarin saya lakukan itu. Ya. Di masa-masa seperti itulah kitab Rut dituliskan. Ya. Masa-masa di mana bangsa Israel menjadi bangsa yang ada di titik paling rendah secara moral di hadapan Tuhan. Secara spiritual ada di titik yang paling rendah, sedang jauh-jauhnya mereka di hadapan Tuhan. Ya, mari kita membaca sekali lagi pasal 1 ayat yang ke-1. Kitab Rut. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Tidak terkecuali kota Betlehem yang artinya rumah roti, ya. Di Yehuda juga mengalami bencana kelaparan. Bencana kelaparan ini terjadi jika dilihat dari sudut pandang meteorologi, dimungkinkan tidak turun hujan bertahun-tahun. Ya, ada masa-masa di mana masa-masa kekeringan. Namun jika kita melihat dari sudut pandang teologis, bencana kelaparan ini disebabkan karena penghakiman Allah atas dosa umat Israel yang tidak setia kepadanya. Janji Tuhan yang disampaikan melalui Musa kepada bangsa Israel yang dituliskan di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-28 berbicara tentang berkat dan kutuk. Tuhan akan memberkati dengan berkelimpahan jika bangsa Israel ketika memasuki tanah perjanjian hidup di dalam ketakutan dan ketaatan kepada perintah-perintah Tuhan. Tetapi sebaliknya Allah akan mengutuk, menghukum bangsa Israel jika setelah memasuki tanah perjanjian mereka memberontak dan tidak mentaati perintah-perintah Tuhan. Dan kita melihat di sini bahwa
Bangsa Israel ketika memasuki tanah Kanaan, mereka justru memberontak dan tidak mentaati perintah Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang Tuhan sampaikan kepada Musa dalam kitab Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-15 dan ke-16, saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Ayat yang ke-23, juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga dan tanah yang di bawahnya pun menjadi besi. 48, maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan kau. Kita melihat sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bahwa kelaparan yang terjadi saat itu di mana Elimelek dan keluarganya hidup di tanah Israel, di kota Bethlehem, adalah karena Tuhan menjatuhkan hukuman kepada mereka. Kepada bangsa Israel karena kejahatan mereka, karena kejahatan yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ini dalam konteks perjanjian lama. Ya, bukan berarti segala bencana yang dialami itu disebabkan karena kejahatan manusia. Saat ini konteksnya berbeda, tapi saat itu kita harus memegang konteksnya bahwa kelaparan yang terjadi itu karena hukuman yang dijatuhkan Tuhan kepada bangsa Israel. Ya, sekali lagi kita lihat ayat yang pertama, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel, lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Selanjutnya dituliskan bahwa ada sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ayah, seorang istri dan kedua anaknya pergi ke Moab sebagai orang asing. Karena mereka tahu Moab tidak ada kelaparan. Kalau di Israel ada kelaparan, ada bencana kelaparan, dia melihat dengan matanya bahwa Moab atau di bangsa Moab, di tanah Moab tidak terjadi kelaparan. Ya. Oleh sebab itu keluarga ini mengambil keputusan. Karena dia melihat di Moab tidak ada kelaparan, keluarga ini, Elimelek, nanti kita akan belajar, bahwa dia mengambil keputusan untuk berangkat ke Moab sejauh 50 mil demi supaya mereka tidak mati kelaparan. Ya. Sebelum kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara, Moab merupakan musuh bangsa Israel, musuh bebuyutan bangsa Israel yang menyembah berhala. Ya, orang Moab berasal dari keturunan Lot yang berhubungan inses dengan putri sulungnya yang menghasilkan bangsa Moab. Bapak Ibu Saudara bisa membaca di dalam kitab Kejadian pasal 19 ayat 30 sampai 38. Ya, setelah Lot dibebaskan, diselamatkan dari Sodom dan Gomora. Selama masa perjalanan dari Mesir ke Kanaan, bangsa Moab tidak mau mengulurkan tangannya untuk menolong bangsa Israel. Ya, mereka membenci bahkan mengutuk bangsa Israel. Ya, dalam Bilangan pasal yang ke-22 sampai 25. Dan masa-masa hakim-hakim, ya, masa-masa di mana kitab Rut ini terjadi. Moab telah menyerbu Israel dan memerintah atau menjajah bangsa Israel selama 18 tahun. Ya, pasal yang ketiga, kitab Hakim-Hakim, ya, ayat 12 sampai 14. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Tetapi orang Israel melakukan pula yang jahat di mata Tuhan, lalu Eglon, raja Moab, diberi Tuhan kuasa atas orang Israel oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya. Ayat yang ke-13, raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. Ayat yang ke-14, 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, raja Moab. Ya. Jadi kita tahu Moab adalah bangsa yang dibenci oleh Tuhan. Ya. Kita lanjutkan. Pasal yang pertama ayat yang kedua.
Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion, semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Elimelek artinya Tuhanku adalah raja. Ya, tetapi dia tidak mengambil keputusan berdasarkan Tuhan yang menjadi rajanya. Dia mengambil keputusan karena dirinya sebagai raja yang berhak menentukan masa depan hidupnya. Dia menentukan apa yang dia pikir baik, bukan apa yang Tuhan pikir baik. Naomi yang artinya menjadi kebahagiaanku atau kesenanganku, dan kedua anaknya. Dan rupanya kisah ini tidak membuat Naomi menjadi bahagia atau bersuka cita. Kita lihat ayat yang ketiga. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Kita diberitahu ternyata setelah Elimelek pindah mengungsi ke Moab untuk supaya tidak mati kelaparan, ternyata dia mati dalam keadaan perut kenyang. Ya, ternyata dia mati di sana. Jadi sekarang tinggal Naomi dan kedua anaknya. Ayat keempat menuliskan bahwa kedua anaknya mengambil istri orang Moab, yaitu Mahlon mengambil Ruth, sedangkan Kilion mengambil Orpa. Keduanya orang Moab. Ya, dan tentu saja hal ini pun tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan sudah melarang bahwa bangsa Israel tidak boleh menikah dengan bangsa asing. Ya, Ulangan pasal 7 ayat yang ketiga. Janganlah juga engkau mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, atau anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Allah sangat serius dengan perintah ini. Sehingga kalau kita membaca di dalam kitab Bilangan pasal 25 ayat 1 sampai 9, ini mengakibatkan Allah menghukum 24.000 orang meninggal. Ya, jadi bukan ini membuktikan Allah begitu serius akan perintah ini. Ya. Dan kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Mahlon maupun Kilion, tentu ini juga satu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bagaimana kita tahu mereka menikah 10 tahun, tetapi Allah tidak membuka kandungan Orpa maupun Ruth. Ya. Kita lihat pasal yang ke-28 ayat yang ke-18 kitab Ulangan, terkutuklah buah kandunganmu. Jadi kita sekarang bisa melihat bahwa pernikahan Mahlon dan Kilion dengan kedua perempuan orang Moab, yaitu Ruth dan Orpa, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ayat yang kelima, lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Suami dan kedua anaknya mati tanpa meninggalkan keturunan bagi Naomi. Sekarang Naomi tinggal sendirian dan kedua menantunya. Sekali lagi, nama Naomi yang disebutkan atau memiliki arti menjadi kesukaanku dan kebahagiaanku, ini semuanya ternyata tidak terjadi setelah Naomi tinggal di Moab. Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian, Ernest Holmes mengatakan kita tidak bisa menjalani kehidupan tanpa pilihan. Setiap hari, setiap saat, setiap detik ada pilihan. Ada sesuatu yang harus kita putuskan. Jika tidak, maka kita tidak akan menjadi seseorang. Saya pikir ini satu pepatah atau kalimat yang benar. Ya, dari sejak kita bangun pagi hari sampai malam hari, dan setiap hari sampai kita meninggalkan dunia ini, kita selalu akan diperhadapkan dengan berbagai macam keputusan yang harus kita ambil. Ya, mulai dari harus memakai baju apa dan seterusnya. Artinya kalau kita manusia, kita jangan pernah berpikir untuk tidak harus mengambil keputusan. Namun, Pat Riley mengatakan bahwa dari sekian banyak pilihan yang ada di hadapan kita, pilihlah yang terbaik. Ya, ada banyak pilihan, pilih yang terbaik. Ya, tetapi berbicara yang terbaik, Catherine Poole Stiver mengatakan bahwa
bicara yang terbaik adalah selalu perhitungkan bahwa keputusan yang terbaik harus membawa yang terbaik bagi masa depan kita. Ini adalah semua kata-kata yang penuh hikmat ya, yang saya pikir dikatakan karena mereka sudah memiliki pengalaman. Inilah yang dilakukan oleh Elimelek, ya, memutuskan bahwa ketika tempat di mana Elimelek dan keluarganya ada di dalam bencana kelaparan, yaitu di Bethlehem Yehuda, Elimelek melihat dengan matanya bahwa tanah Moab di dataran yang lebih tinggi tidak sedang terjadi bencana kelaparan. Sehingga dia berpikir bahwa kalau dia membawa keluarganya ke tanah dataran tinggi Moab, maka keluarganya akan terpelihara. Mereka tidak akan mati kelaparan. Ya, mereka akan membawa keluarganya bahagia. Sama persis dengan arti nama dari Naomi, yaitu menjadi kebahagiaanku atau kesenanganku. Ya, tetapi Bapak Ibu Saudara, ternyata apa yang dipikirkan oleh Elimelek bahwa itu adalah keputusan yang baik yang membawa kebahagiaan bagi keluarganya, ternyata kita tahu bahwa itu semua adalah tidak benar, semua salah total. Di mana kita melihat justru bukannya membawa kebahagiaan bagi Naomi, tetapi justru membawa satu kesedihan dan kepahitan. Seperti yang Naomi sendiri akui di ayat yang pertama, ayat yang ke-20. Dia mengakui kepada teman-teman wanitanya ketika dia kembali, kita akan bahas ini nanti minggu depan. Dia mengatakan, jangan sebut aku Naomi, tetapi sebut aku Mara. Aku ada di dalam kepahitan karena Tuhan mengacungkan tangannya atasku. Ya. Artinya Bapak Ibu Saudara, keputusan Elimelek merupakan keputusan yang salah. Kita melihat Bapak Ibu Saudara bahwa keputusan Elimelek itu mencerminkan hidupnya bukan sebagai orang Israel yang beriman kepada Allah Israel. Ya, seperti yang dikatakan oleh Alice Waters, ya, dia mengatakan keputusan yang kamu buat adalah sebuah pilihan dari nilai-nilai yang mencerminkan kehidupanmu dalam segala hal. Orang akan melihat keputusan yang kita ambil itu berdasarkan apa yang kita alami, apa yang ada di dalam pikiran kita. Orang akan melihat keputusan yang diambil seseorang dari apa yang dia pikirkan, apa yang pernah menjadi pengalaman, atau apa yang dia lakukan hari demi hari. Ya, keputusan itu akan terlihat atau tercermin seperti apakah orang tersebut ketika mengambil keputusan. Ya, keputusan yang Elimelek ambil mencerminkan bahwa dirinya bukanlah orang Israel yang beriman kepada Allah. Dia mengambil keputusan berdasarkan apa yang dia pikir baik, bukan berdasarkan standar iman yang harusnya dia miliki sebagai umat pilihan Allah. Ia seharusnya percaya bahwa Allah pasti memelihara umatnya, dalam hal ini dirinya dan keluarganya, asalkan Elimelek mau bertobat dan berbalik kepada Tuhan untuk menjadikan Allah satu-satunya, Allah Israel satu-satunya yang dia sembah dan dia taati. Seharusnya dia menyadari bahwa kelaparan yang terjadi kalau dia benar-benar memegang hukum Taurat sebagai standar atau hukum Musa sebagai standar di dalam kehidupannya, seharusnya dia benar-benar tahu, menyadari bahwa kelaparan, bencana kelaparan yang terjadi di seluruh tanah Israel itu karena perbuatan dosa bangsa Israel kepada Tuhan. Kalau saja Elimelek menjadikan kebenaran firman Tuhan sebagai dasar di dalam hidupnya, dia tidak akan mengungsi ke Moab. Tetapi dia akan datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan untuk meminta pengampunan, berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Kita lihat keputusan yang diambil oleh Elimelek benar-benar mencerminkan dia bukan seorang yang memiliki iman. Dia seorang yang jauh kepada Tuhan. Dia hanya melihat masa depan dengan kacamata jasmaninya. Sama seperti ketika Lot melihat lembah Sodom dan Gomora. Atau sama dengan Abraham ketika pertama kali ada kelaparan, dia lari ke Mesir. Jadi dia melihat
dengan matanya apa yang terbaik, bukan melihat dari kacamata iman. Inilah kesalahan total yang dilakukan oleh Elimelek. Ya. Padahal seharusnya Elimelek benar-benar tahu bahwa kalau seseorang mau berbalik dan bertobat kepada Tuhan, kutuk akan menjadi berkat. Allah tidak pernah menolak siapapun yang datang dan bertobat kepadanya. Ya. Itu artinya bencana kelaparan yang disebabkan karena penghukuman Allah atas kejahatan Israel tidak akan berlaku bagi Elimelek kalau saja Elimelek datang dan bertobat kepada Allah. Ya. Seharusnya Elimelek memiliki sikap yang sama seperti Daud ketika diperhadapkan dengan berbagai macam masalah di dalam kehidupannya. Daud menuliskan, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti." Tuhan pasti mencukupkan. Sekali lagi, ini konteks perjanjian lama. Tuhan pasti mencukupkan, memberkati orang-orang yang benar. Artinya orang-orang yang selalu hidup di dalam ketaatan kepada perintah-perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian, artinya hidup atau mati tidak bergantung kepada kekuatan, kekayaan, dan kepintaran atau pengalaman kita di dalam kita melihat masa depan kita. Tetapi hidup matinya seseorang karena anugerah Tuhan. Umur ada di tangan Tuhan. Manusia adalah ciptaannya yang memegang nafas hidup ciptaannya. Dalam hal ini adalah manusia. Setiap Bapak Ibu Saudara, jemaat dan saya. Inilah yang dikatakan oleh teman saya beberapa hari yang lalu. Bahwa seberapapun uang yang kita miliki. Kalau memang kita harus mati, kita akan mati. Kita tidak bisa membeli nafas kita dengan seberapapun kekayaan yang kita miliki. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan setiap kita saat ini? Apakah yang membuat kita mengambil keputusan? Apakah acuan dan standar kita ketika kita diperhadapkan dengan pilihan dan kita harus mengambil keputusan? Apa yang menjadi standar? Ya, dialah melalui pengalaman Elimelek ini, keluarga Elimelek ini, kita bisa belajar satu kebenaran. Kita bisa belajar satu kebenaran bahwa sudah seharusnya kita menetapkan masa depan kita dengan kita melandasi keputusan itu berdasarkan iman kita kepada Tuhan. Yaitu iman yang didasarkan kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita benar-benar mengambil keputusan, khususnya keputusan-keputusan besar yang berkaitan dengan masa depan kita. Hendaklah kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Berdoa dan bergantung sepenuhnya untuk meminta Tuhan intervensi. Dan kita harus menyelaraskan keputusan yang kita ambil sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ya. Kalau kita tahu bahwa keputusan yang kita ambil, kita kompromi dengan dunia dan tidak berdasarkan ketaatan kita kepada Tuhan. Atau kita tidak sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, jangan ambil keputusan yang seperti itu. Tapi kita ambil keputusan kita dengan percaya sepenuhnya bahwa Tuhan akan menuntun masa depan kita. Tuhan memberikan masa depan yang terbaik. Ya oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita benar-benar tahu bahwa kita mengambil keputusan dengan benar-benar bergantung kepada Tuhan. Kita tidak menyimpang dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita tidak kompromi dengan keinginan dunia. Sekalipun ketika kita menjalani masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ketika kita menjalaninya hari demi hari, ada banyak kesulitan-kesulitan yang harus kita hadapi. Kita tidak akan khawatir dan cemas. Karena kita sudah tahu bahwa kita sudah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau ada berbagai macam tantangan yang tetap harus kita hadapi, kita tidak akan pernah takut. Ya, karena Tuhan akan membawa semua pengalaman hidup kita. Itu akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Inilah pelajaran pertama di dalam pertemuan kedua malam hari ini. Dan kita akan belajar lebih banyak lagi di dalam beberapa minggu pertemuan kita ke depan.
Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau sudah selesai berbicara, selesai mengajar setiap kami ya Tuhan. Melalui pengalaman Elimelek di dalam kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 5 ini. Terima kasih Tuhan Kau mengingatkan kami, Kau menyadarkan setiap kami bahwa ketika kami diperhadapkan di dalam kami mengambil berbagai macam keputusan ke depan, kami harus bergantung sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Dan kami harus selalu mengecek setiap keputusan yang akan kami ambil. Apakah itu sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami mau mengambil keputusan berdasarkan standar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika kami mengambil keputusan seperti itu, maka Engkau ada di pihak kami ya Tuhan. Engkau akan selalu membela, menuntun masa depan kami yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih, kami percaya Allah Roh Kudus akan memberikan kekuatan di dalam kami menghadapi masa depan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa di dalam ibadah hari Minggu jam 3 sore. Selamat malam, Tuhan All my life I have wondered where I might belong, feeling lost like a stranger, wandering far alone my own, without a home, without a people, without a hope, without a prayer, without a way that I could follow. Then I turned and you were there. Where you go, I will go. Where you stay, I will stay forever. Where you lead, I will follow, so I can know the one you know. Under his wings, you found a shelter. You have no fear, you have no shame. And when you call, he seems to answer, even seems to know your name.